macam-macam diagram. Satu yaitu ada diagram batang. Diagram batang atau balok adalah data yang berbentuk persegi. Panjang dengan lebar persegi panjang sama dengan tinggi batang. Batang berbeda sesuai dengan jumlah frekuensi masing-masing batang atau kelasnya, yaitu diagram batang dilengkapi dengan dua sumbu, yaitu sumbu X atau apsis dan sumbu Y atau ordinat, yang menjelaskan mengenai label kelas atau kelompok dan frekuensi masing-masing kelas. Yang kedua yaitu ada diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang dibentuk oleh ruas-ruas garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan sumbu X dan 4 sumbu Y pada sebuah bidang kartesius. Sama seperti grafik batang, sumbu X dan sumbu Y terdiri dari atas bilangan-bilangan yang sifatnya konstan di satu sumbu dan bilangan-bilangan yang sifatnya berubah-ubah, atau misal frekuensi di sumbu lain. Grafik garis paling tepat untuk menggambarkan data yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan atau perbuatan suatu kuantitas kejadian dari satu waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu ada diagram lingkaran. Grafik atau diagram lingkaran adalah grafik berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi juring-juring yang menjarang kualitas masing-masing kelas atau kelompok yang ingin dijelaskan. Bagian-bagian juring atau diagram lingkaran dapat dijelaskan di dalam bentuk persen atau derajat. Yang bagian keempat yaitu diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram itu juga dikenal sebagai piktograf. Bagan ikon, bagan gambar atau bagan unit bergambar adalah jenis representasi data yang menggunakan serangkaian ikon berulang untuk memvisualisasikan data sederhana. Yang kelima yaitu diagram peta atau kartogram. Kartogram atau peta statis adalah diagram data yang menggambarkan pemetaan demografi seperti jumlah penduduk, wilayah dataran tinggi atau rendah, gunung berapi, mata pencarian, dan hasil sumber daya alam. Dan selanjutnya yang keenam yaitu diagram titik atau pencar. Diagram titik atau pencar adalah kumpulan titik koordinat pada diagram kartesius, di mana setiap sumbu mewakili sebuah kuantitas 7 yang ingin dijelaskan hubungannya. Materi yang selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan kualitasnya. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif. Begitupun sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya disebut distribusi frekuensi kualitatif. Dalam tabel distribusi frekuensi dikenal beberapa istilah. Yang pertama, kelas interval. Kelas interval mengandung tabel distribusi frekuensi terdiri dari beberapa kelas. Secara umum ada 5-15 kelas. Yang kedua, ujung kelas merupakan nilai ujung setiap kelas dalam distribusi yang digunakan sebagai pedoman untuk memasukkan angka. 8 angka hasil observasi ke dalam kelas. Ada 2 ujung dalam setiap kelasnya, yaitu ujung bawah kelas dan ujung atas kelas. Yang ketiga, batas kelas. Batas kelas merupakan angka yang diperoleh dengan cara nilai-nilai ujung kelas dikurangi atau ditambah dengan tingkat ketelitian yang digunakan. Dan yang terakhir, nilai tengah. Nilai tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua ujung kelasnya. Cara menghitungnya, nilai tengah sama dengan 12 ujung bawah kelas plus ujung atas kelas. Yang terakhir, panjang kelas merupakan angka yang diperoleh dari perbedaan selisih antara kedua batas kelasnya. Ada mencari mean, median, modus dengan beberapa rumus. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai tengah
pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah biasanya juga disebut dengan mean atau nilai rata-rata. Yang kedua ada median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis kelompok, yang pertama itu kelompok ganjil, yang kedua kelompok genap. Maka terdapat dua solusi yang menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Menentukan median untuk data ganjil yaitu urutkan kelompok data-data dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar atau sebaliknya.